pertama dan yang paling utama. Pemusnahan surat suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati ini dilakukan di depan kantor KPU Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pemusnahan disaksikan dari pihak Panwas, Kejaksaan, dan pihak Polres Pekalongan Kota. Surat suara yang kondisinya rusak ini dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan surat suara rusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Melakukan kegiatan apa ini, Pak? Ya, KPU Pekalongan hari ini memusnahkan surat suara yang rusak ya, sebanyak 251 lembar. Dari yang rusak itu ada yang sobek, kemudian ada yang kotor, ada yang ada bintik-bintiknya. Kebanyakan dia bintik-bintiknya. Saat ini persiapan pilkada di Kota Pekalongan telah selesai. Distribusi seluruh logistik pilkada termasuk surat suara ke PPS dan TPS sudah selesai dilakukan. 3 pasangan calon akan bertarung memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Kota Pekalongan, yaitu pasangan nomor urut 1 Alf Arslan Junaid, M. Sailani Mahfuz yang diusung Partai PDIP dan PKB. Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Hakam Naja Nur Hasanah yang diusung Partai Gerindra dan PAN. Dan pasangan nomor urut 3 Dwi Heri Waibawa Sutarip Tulis Widodo yang diusung Partai Golkar. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, MNC Media memberitakan. Kita lanjutkan bicara soal potensi kerawanan di setiap daerah dan kita lihat nasional, lalu bagaimana para pemilih. Nah, sekarang kita bicara setelah besok suara diambil. Kita optimis bahwa penyelenggaraan lancar, amin. Pemilih banyak yang berbondong-bondong datang ke TPS dengan rasional, ya, dengan rasional, bukan money politics atau intimidasi. Nah, tapi setelah suara diberikan, lalu keluar hasilnya, di situ sudah mulai potensi konflik yang berbeda, Bang Jerry. Dengan calon di beberapa tempat 2 yang head to head atau jadi 3 dan selebihnya, kan kita melihat biasanya antara incumbent nih. Kalau yang berdua nih, incumbent sama non-incumbent. Atau incumbent pecah 2, Bupati Wali Kota, jadi lawannya adalah wakilnya. Kalau Anda melihat dari 269, kira-kira berapa persen nantinya yang akan berlanjut ke sengketa di MK atau ke PT UN? Saya kira ini akan tinggi ya, karena tingkat rivalitasnya itu selalu tinggi ya. Nah, kalau ke MK, mungkin juga nggak akan terlalu banyak ya, karena ada aturan baru bahwa minimal selisih 2% ya, yang paling rendah itu ada degradasi, ada apanya itu sesuai dengan jumlah pemilih ya. Tapi 2%, kalau tidak sampai kalau selisihnya di atas 2%, itu MK akan menolak gugatannya. Gitu. Nah, tapi justru ini yang saya lihat punya kerawanan lain ya. Karena kekecewaan itu kan sebetulnya begini, MK itu sekarang sebetulnya memang gini, data di MK itu kan banyak sekali gugatan, tapi prosentasi gugatan yang diproses itu sangat kecil. Saya kira nggak sampai 10% kalau nggak salah. Karena itu kemudian dibuat aturan seperti itu dalam undang-undang ini. Nah, tetapi kalau kan begini, orang yang kecewa, orang yang masih marah karena ada banyak kecurangan dia lihat, tapi kemudian prosesnya tetap berjalan lalu ada hasilnya. Kekecewaannya itu kan biasanya ditumpahkan dengan menunggu proses di MK. Ada kemungkinan menggugat. Nah, kalau tidak ada kemungkinan menggugat karena selisih tadi, gitu ya. Ini bisa saja gugatan akan banyak justru di pengadilan biasa gitu. Di petun ya, atau ekspresi kekecewaan ini mungkin juga Pak Harsono perlu kekecewaan orang sekarang itu akan langsung terekspresi, pendukung dan pasangan calon akan langsung terekspresi setelah mereka mendengar hasil di daerah yang bersangkutan. Dan bedanya kalau ke MK ibaratnya gini, misalnya sengketanya wilayah timur, ya, kalau kan harus punya dalam tanda petik usaha, effort buat datang ke MK. Betul. Kalau ini kemudian di pengadilan negeri, maka di sana lebih kerjaan Pak Harsono nambah lagi. Jadi konflik kan kalau di MK itu sebetulnya ditarik ke sini. Iya. Kalau di daerah datang ke sini relatif tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi sekarang karena nggak bisa di sini, dia akan kemungkinan besar terjadi di sana. Apakah di pengadilan di sana atau orang langsung kecewa dengan macam-macam perilaku ya.
dan potensi itu saya kira sangat besar ya. Dan Bang Kalau kita Jerry lihat, sepakat nggak dengan saya yang tadi mengatakan bahwa deklarasi siap menang siap kalah, tapi kenyataannya nggak seindah itu? kalau itu sih dari pemilu ke pemilu kita lihat memang hampir nggak ada gunanya ya. Jadi mau tanda tangan deklarasi damai sampai kapanpun? Ya, menurut saya itu lebih kepada menenangkan masyarakat ya, menenangkan masyarakat. Karena kan begini, satu hal yang perlu dicatat juga, konflik pilkada itu selalu pemicunya elit. Jadi masyarakat tidak akan bergerak kalau elitnya tidak kasih sinyal untuk bergerak sebetulnya. Jadi yang mesti diamankan yang sama polisi, diamankan itu elit-elitnya. sebenarnya polisi Pak, harus elit Pak, jangan masyarakatnya, karena masyarakat ini hanya ikut-ikutan dari apa yang elit gerakan. Kita lihat semua konflik pilkada itu elit yang menggerakkan. Kalau elit berhenti, dia berhenti. Sekarang yang terjadi demo-demo di beberapa daerah yang diskualifikasi ya, ada Kabupaten Simalungun, ada Siantar, ada Manado, ada Bovendigul ya, ada Bolango dan beberapa kabupaten lain, itu kan semua elit. Kalau elit ketika ada putusan berhenti dia, karena elitnya bilang nggak usah lagi demo gitu. Pak Harsono. Makanya harus konsentrasi pengamanannya kepada para elit politik ini Pak, jangan terlalu percaya kepada mereka. Silakan Pak Harsono. Pak Harsono banyak senyum dari tadi, mikir besok baru mau ngamanin udah ditodong, nanti ngapain lagi kita jadi penjagaan memang setelah suara sampai sedemikian terkumpul. pun juga kami sudah memetakan. Iya. Jadi potensi kerawanan itu kita bagi menjadi 4, yaitu pada pendistribusian logistik, kemudian pada waktu pemungutan Iya. suara, kemudian pada waktu penghitungan suara, sampai kemudian yang keempat adalah potensi pada saat penetapan pemenang. Ini semuanya mengandung potensi kerawanan, dan ini sudah kami petakan sedemikian rupa, bukan hanya memetakan, otomatis sudah dengan antisipasi dan rencana penanganan. Apabila terjadi ini, maka cara bertindaknya begini, insya Allah itu sudah kita siapkan semua. Jadi Bang Jerry nggak usah terlalu takut gitu ya? Ya, khawatir tentu ya, kita semua juga ada rasa seperti itu, tapi insya Allah dengan kesiapan, dengan berbagai macam upaya yang dilaksanakan, termasuk adanya pernyataan atau komitmen Damai ya. pernyataan Deklarasi damai. dan sebagainya. Walaupun mungkin manfaatnya sedikit, atau mungkin beliau tadi menyampaikan sedikit sekali, tapi itulah upaya dari paslon atau tim sukses untuk menenangkan atau membuat tentram masa pendukungnya. Kita sudah bicara soal potensi kerawanan, bagaimana pemilih, bagaimana pasca suara dipungut lalu dihitung, kemudian penetapan. Yang berikutnya saya pengen ngajak Pak Dodi, Pak Harsono sama Bang Jerry untuk ngingetin yang baik-baik buat pemilih, sama ngingetin yang baik-baik juga buat para calon kepala daerah yang besok mau dipertaruhkan di bilik-bilik suara di TPS-TPS sesaat lagi.